Teratai yang tak pernah layu. Ada pertemuan yang tidak ditakdirkan menjadi cinta, namun dikenang lebih lama daripada kisah cinta itu sendiri. Di balik dinding merah Istana Tianyuan, tempat setiap hembusan angin membawa rahasia kerajaan, hiduplah dua pejabat muda, An Rui dan Ayu. An Rui, seorang pemuda yang menjabat sebagai pengawal istana. Wajahnya setenang danau, langkahnya setegas pedang yang tak pernah dihunus tanpa alasan. Kesetiaannya hanya untuk kaisar dan keamanan negeri. Sementara itu, Ayu adalah pejabat arsip kerajaan. Seorang gadis yang dikenal karena kecerdasannya, tangannya lembut menyusun sejarah. Sementara pikirannya tajam membedakan kebenaran dari kebohongan. Jabatan mereka berbeda, jalan hidup mereka pun berbeda. Namun setiap pagi, keduanya selalu melewati kolam teratai yang sama. Tak banyak kata yang terucap, hanya anggukan hormat, senyum tipis, lalu kembali menjalankan tugas masing-masing. Suatu hari, sebuah dokumen rahasia kerajaan hilang. Istana menjadi gaduh. An Rui mendapat perintah menemukan pelakunya. Sedangkan Ayu diminta mengembalikan seluruh catatan kerajaan sebelum matahari terbit. Mereka bekerja bersama selama beberapa malam, bukan sebagai dua hati yang saling memiliki, melainkan dua jiwa yang saling menjaga kehormatan tugas. Dalam sunyi perpustakaan istana, Ayu sering menemukan secangkir teh hangat di mejanya. Tak pernah ada nama, namun ia tahu siapa yang meletakkannya. Di sisi lain, setiap kali An Rui kembali dari tugas berbahaya, ia selalu mendapati lentera kecil di pos penjagaan. Tak ada pesan, hanya cahaya yang seolah berkata, "Masih ada seseorang yang berharap engkau kembali dengan selamat." Lalu An Rui datang menemui Ayu. "Apakah Tuan An tidak pernah merasa lelah menjaga istana?" Lelah adalah milik tubuh, kesetiaan adalah milik hati. Lalu bagaimana bila hati ingin memilih jalan lain? Seorang pejabat boleh memiliki keinginan, tetapi ia tidak boleh mengkhianati amanah. Kalau begitu, semoga setiap langkahmu selalu kembali dengan selamat. Dan semoga setiap lembar sejarah yang kau tulis hanya mencatat kedamaian negeri. Musim berganti. Berkat kerjasama mereka, pelaku pengkhianatan berhasil ditemukan. Nama keduanya dipuji di hadapan seluruh pejabat. Namun tak lama kemudian, Ayu dipindahkan ke perpustakaan kerajaan di wilayah selatan untuk menjaga naskah-naskah kuno. Sedangkan An Rui tetap menjadi penjaga ibu kota. Hari perpisahan itu, mereka kembali berdiri di tepi kolam teratai. Bunga-bunga putih sedang bermekaran. Tidak ada air mata, tidak ada janji akan bertemu lagi. Karena mereka memahami satu hal, kesetiaan kepada tugas seringkali lebih dahulu daripada keinginan hati. Ayu memetik setangkai bunga teratai yang telah gugur di permukaan air, lalu meletakkannya di atas batu. Teratai tidak memilih di mana ia tumbuh, namun ia selalu mekar dengan indah. An Rui tersenyum. Begitu pula seorang pejabat. Kita ditempatkan di tempat yang berbeda, tetapi mengabdi pada langit yang sama. Mengapa bunga teratai selalu menghadap langit? Karena ia tidak sibuk melihat lumpur tempat ia tumbuh. Mungkin manusia juga seharusnya begitu. Benar, menjaga hati tetap bersih, meski dunia tidak selalu demikian. Mereka saling memberi hormat, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Sejak hari itu, kolam teratai tetap menjadi saksi bahwa ada persahabatan yang tak pernah berubah menjadi cinta. Namun justru karena tidak dimiliki, kenangannya menjadi abadi. Seperti bunga teratai, tumbuh dari lumpur, tetapi selalu membawa keharuman yang tak pernah layu. Konon, setiap awal musim panas, dua bunga teratai akan mekar berdampingan di kolam istana Tianyuan. Para pelayan istana percaya itu adalah lambang An Rui dan Ayu sebagai dua insan yang tidak dipersatukan oleh takdir sebagai pasangan, melainkan diabadikan oleh sejarah sebagai sahabat yang setia pada amanah. Sebab kesetiaan yang lahir dari ketulusan akan dikenang lebih lama daripada janji yang hanya diucapkan oleh bibir. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.